Kita dari Lonita, Lona, kita unboxing dan review tarot dari Full Moon komunitas tarot Surabaya. Hari ini kita mau unboxing apa? Tarot Dungeon and Dragons. Ya, tarot ini baru rilis di tahun 2022 ya. Iya nih kayaknya tahun 2002 baru banget nih. Buat kalian yang pecinta game, yang gamer harusnya sih tahu ya Dungeon and Dragons ini itu sempat hits sebagai game di tahun 2000-an. Dan itu kalau waktu itu kayaknya di game PC ya. Jadi game ini tuh udah terkenal banget, udah lumayan lama. Buat kalian yang punya Steam harusnya sih tahu ya ada game yang namanya Dungeon of Dragons and Dragons. Nah, kita pengen tahu nih dalamnya kayak apa, karena dari segi kotaknya ini lumayan besar ya. Ini kayak segempal kira-kira sama tangan aku ini. Terus juga lumayan tebal. Jadi aku penasaran ini dalamnya kayak apa. Ini kita beli kira-kira harganya sekitar 500-an ya. Ya, around 500-an. Dan ini nih kotaknya bagus sih, tebel. Ya, ada hardboxnya ya. Cuma dari sananya emang biasanya kan ada plastiknya tuh. Nah dari sana itu emang nggak plastikan, jadi emang segelan pakai ini. Ada plastik aja, ada selotipnya ini aja. Ini juga di sini ada kayak contoh kartunya, deck ini kayak apa sih bentuknya, gambar-gambarnya. Terus kalau untuk dari segi hardboxnya ini sebenarnya lumayan bagus ya, karena ada tulisannya ini pakai emboss warna blue. Sebenarnya kalau nggak ada plastiknya itu kayak semacam sayang sih sebenarnya. Ya, karena kan kita nggak tahu ya di pengiriman, di paket tuh kayak gimana. Iya, apalagi di toko juga nggak tahu. Tapi ini good deal banget ya, kita nemu ini dengan kondisi yang sangat-sangat bagus. Nah, kita buka langsung aja, kita unboxing. Betul. Kita buka ya pelan-pelan. Kayak ini kita buka. Aduh, gimana nih caranya? Serot, loh nggak bisa serot. Oke, bisa dibuka. Langsung kita buka aja. Tadang. Apa ini? Oh, isinya langsung disambut manual book. Ini gambarnya colorful. Terus di dalamnya itu ada apa namanya? Ada tadi ini deh. Tadi sekilas aku lihat kayak ada tebaran pas kamu buka tadi itu. Nah ini nih. Tuh nih ada beberapa tebaran yang diajarin di sini juga nih. Nah kita kelihatan. Oke. Nih ada tebaran yang bisa kita pelajari juga di sini. Tapi bisa dibaca-baca aja. Ini tebarannya apa aja, untuk baca apa, urutannya kayak gimana. Ada tebaran 5 kartu, terus ada tebaran 3 kartu. Nah kalau yang tebaran 3 kartu ini past, present, and future. Jadi kayak tebaran yang simple untuk baca masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terus kalau soal kartu nih, kartunya ini ininya beda ya kayak kartu lainnya. Tuh, teksturnya beda. Bukan doff atau glossy, tapi kayak semacam bertekstur. Kayak papirus, aku jadi ingat ini tuh kayak papirus. Jadi kayak ada serat-seratnya gitu loh, kartunya itu kayak semacam ada tekstur yang bikin dia itu terasa lebih tebel gitu. Jadi nggak halus aja gitu loh. Dan dia nggak bisa dibilang kayak emboss atau kayak macam. Dan ini tebel loh, lumayan. Ya aku kalau lihat ini itu papirus gitu, kayak ada tekstur yang membuat dia itu beda gitu loh. Kayak kertas buffalo itu kan dia agak beda kan ya, ada serat-seratnya, atau kayak kertas Concord itu kan dia beda ya teksturnya. Nah ini tuh mirip seperti itu, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ini tuh kertasnya kertas dari tipe kertas apa. Tapi yang jelas ini bagus banget. Bisa kayaknya sayang dibuat daily. Iya, ini kayaknya kalau aku ya jujur ini buat koleksi pribadi aja sih, untuk koleksi untuk kita tuh apa ya, baca-baca sendiri. Nggak yang kayak tiap hari kita pakai. Soalnya ini kayak sayang banget. Cakep. Tapi aku tadi ngambil kartunya cuma king doang loh, ini kayak king itu apa ya? Tadi kartu tambahan kali ya? Coba itu tadi yang aku ambil paling enggak paling belakang. King sama king queen. Mungkin kayaknya antara
dari simbolnya mungkin cups ya, mungkin Cups. coba kita lihat dari sini. Nggak tahu, soalnya ini sepertinya simbolnya hampir sama, cuma yang beda gambarnya doang. Jadi kalau misalnya lihat di bawah sini biasanya kan ada tulisannya tuh cups atau pentacles atau apa gitu kan. Kalau ini enggak, jadi emang harus dilihat sendiri dari gambarnya tuh. Lihat ini kan, ini nomor 2. Coba dilihat dari yang nomor 2 nya lagi, itu nggak ada tulisan, itu nggak ada bedanya. Oh oke. Nah. Jadi emang harus lihat gambar dan lihat Ya, manualnya. ini aku mau nambahin, kalau Nah. aku lihat di manual booknya, minor arcananya itu ada 4 pasti. Nah, tapi penyebutannya itu berbeda. Jadi ada minor arcana yang namanya itu strength, intelligence, wisdom, dan charisma. Tuh, coba deh. Jadi kalau misalkan yang strength itu kayaknya yang wands ya. Atau kalau nggak wands, karena ini simbolnya kayak banyak yang api gitu. Iya sih sebenarnya. Jadi kalau di sini ada strength, ada intelligence ya. Ini intelligence nih kayaknya ke sword-nya. Intelligence swords-nya. Wisdom ini socks. wisdom itu cups dan charisma itu pentacles. Ya, charisma itu pentacles. Ini nggak tahu. Semoga tidak salah ya, karena ini nggak Tidak benar-benar salah. dijelasin kayak Oh, wisdom itu apa. Ini cups. Ini cups yang terakhir ini cups. Minor Ya ini arcana. berarti Oh, kayaknya ini. Nah ini pentacles kayaknya. Ini pentacles. Ya benar, strength itu adalah wands, intelligence adalah swords, wisdom adalah cups, dan charisma adalah pentacles. Jadi buat tarot Dungeons and Dragons ini emang simbolisasinya beda ya sama tarot biasanya yang basic itu, yang apa Rider Waite itu. Soalnya kalau di Rider Waite itu biasanya kan simbolnya pakai swords, wands, cups sama pentacles. Nah kalau ini di simbolnya sama strength, intelligence, charisma sama apa nih? Wisdom. Wisdom. Nah itu lebih baik, mending emang harus buka manualnya sih, karena emang kayaknya pemaknaannya udah bukan yang kayak cups itu perasaan atau apa sih swords itu pikiran gitu, tapi Dan emang juga kita juga bisa kombinasiin dengan tebaran yang udah ada di sini gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa lebih belajar lagi cara bacaannya dan artinya dari setiap major arcana atau kartu major minornya yang ada di deck yang Dungeons. nah buat kalian yang pengen tahu lebih jelasnya lagi, abis ini kita bakalan Nge-zoom ini untuk lihat lebih detailnya lagi kartu mayor dan minornya. dulu ya. Ini kalau dilihat nih kartunya, sebelum kita bahas mayornya, ini aku mau bahas ini tentang kartunya nih. Jadi kalau kita lihat nih, ini kelihatan banget ya kalau kartunya itu bertekstur ini. Terus kalau kalian pernah punya kartu Game of Thrones, itu teksturnya tuh mirip sama kartu Game of Thrones yang Dove gitu loh, bukan yang glossy ya. Kalau yang Dove itu kayak gini. Nah, teksturnya kelihatan banget kan. Kalau nggak tahu, nggak familiar, mungkin kayak papyrus gitu ya. Terus belakangnya itu gambarnya kayak gini nih, lihat ada dragonnya, ini ada 4. Terus ada ini kayak simbolnya apa, matahari, tapi di dalamnya tuh kayak ada apa, kubik prism kayak gitu. Jadi ini emang apa ya, unik, keren gitu. Nah kalau kita bahas soal mayornya, The Fool ini bawa si banjo. Terus ini magiciannya literally magician ya, kayaknya kalau buat para gamer kayaknya lebih tahu deh. High Priestess-nya kayak gini. Full Empress, Emperor. The Lovers-nya. Nah kalau strength-nya ini lebih digambarin kayak apa sih, dari orc-nya ya, orc. Lalu Hermit itu lebih kayak priest, karena priest kan juga kadang bisa gelap maupun terang gitu kan. Wheel of Fortune-nya ada naganya di sini. Terus di sini ada orangnya.
Biasanya naga kan kayaknya di atas kalau nggak salah, kalau di kartu biasanya. Justice-nya itu prajuritnya. Nah, ini hangman-nya ini unik banget, aku suka karena dia itu hangman, orangnya tuh digantung kayak gini, tapi dia tuh juga ada pantulannya yang membuat seakan-akan dia tidak digantung gitu. Jadi kayak ada efek ilusinya pantulan dari air gitu. Ya ini depth-nya ini bagus sih ini. Ini temperance-nya itu entah gimana, dia kayak digambarin kayak El Diablo gitu loh. Tuh ada nih. Terus ini yang Devil ini dia sama yang The Dead ini kayak sebangsa gitu ya, lihat sebangsa demon gitu, mirip sih tapi beda, serupa tapi tak sama. Lalu The Tower-nya ini keren sih menurut aku. Ini si naga, biasanya kan kalau The Tower itu kayak towernya udah hancur gitu kan, atau ada petir-petir. Ini enggak, ini dibakar sama si naganya gitu. Nah, di star-nya ini dilambangin dengan archer, elf archer sih, karena kan kupingnya si elf. Keren sih. Ini the sun-nya ini kayak apa ya? Kayak nggak tahu sih, aku agak-agak lupa. Jadi kayak semacam beberapa dari sini nih ngingetin kayak apa karakternya Marvel Universe gitu. Ya ini kayak Moon Knight malah aku ngerasanya, teman X-Men, entahlah. Mirip-mirip sih, tapi kayak emang superhero-nya Marvel gitu. Nah, sebelum kita ke minor, karena ini kartunya kan beda tuh sama minor-minor lainnya, karena di sini tuh nggak ada pentacles, wands, swords ataupun cups. Jadi kita lihat dulu ya dari manualnya. Nih, mayornya itu ini, minornya itu dibagi jadi strength yang melambangkan creativity dan hati. Kemudian intelligence-nya itu tentang pikiran. Wisdom itu tentang apa sih ini? Kayak insight dan intuition. Dan ini karismanya itu kapasitas dan confidence gitu. Tapi buat kalian yang bingung, ini nggak usah dipikirin mau ini coins, wands, pentacles ataupun cups, itu nggak usah dicoba dicari-cari karena kayaknya kayak rada ribet sih sebenarnya, karena emang apa sih kayaknya emang ini dirancangnya biar beda gitu. Tapi sebelum pindah ke minor, ini aku mau jelasin. Di sini nih ada beberapa tebaran kartu, kayak 1 kartu, lalu 3 kartu. Kalau 1 kartu sama 3 kartu mungkin kayak udah biasa gitu ya. Tapi di sini makanya kayak biasa kita temuin di bacaan tarot. Tapi ada lagi yang beda, itu 5 tebaran. Nah, 5 tebarannya aku baru nemu di sini yang jelasin kayak gini. Ntar penjelasannya bisa dibaca sendiri ya kalau misalnya kalian beli. Nah, di sini kita lanjut ya ke minor. Nah, di kartu strength, ini kartu strength ya. Di sini nih kebanyakan ngelambangin tentang perjuangan para warrior di masing-masing ras. Jadi ini aku kurang tahu ya ras apa ya. Cuma ini kayak semacam emang kayak kartu para warrior dan pejuang-pejuang gitu. Dan ini ada kayak rune, nggak tahu ini artinya apa karena aku tidak ahli rune. Kemudian ini kayak lambang persahabatan antara ras dwarf, elf, orc dan manusia, kayaknya gitu. Atau apa nggak tahu, pokoknya melambangkan persahabatan gitu sih. Terus ini kayak persatuan gitu, persatuan kekuatan. Tuh ada 3 yang mempunyai kekuatan magic gitu, mereka bersatu di sini. Dan ini ada rune-nya juga, keren banget. Ya ini juga kartunya kartu melambangkan persatuan gitu ya. Cuma ini ada lucunya sih menurutku, karena ini mengingatkan aku pada permainan slebor. Kalau kalian tahu masa kecil tuh ada slebor.
Jadi ya gitulah, ini tangannya bersatu seperti ini, terus orangnya kayak mau masuk lewat sini kan. Tapi kartu ini sebenarnya unik sih, karena nggak ada wands atau pentacles, jadi kayak beberapa kartu itu ngingetin ke kartu mayor. Jadi ini kayak semacam ini kok ada ngingetin kayak chariot gitu. Terus ini ada kartu lagi, ini strength-nya tuh. Mereka emang kayak ada beberapa kayak emang kartu strength ini lebih didominasi kayak beberapa orang gitu atau beberapa makhluk yang bersatu, karena mereka kayak memadukan sebuah kekuatan gitu. Kalau yang ini somehow mengingatkan kepada Salt Bay, tapi ini versi dwarf kayaknya ya. Oh, goblin atau goblin ya? Entahlah, kayak gitu. Tapi gayanya Salt Bay banget, menggarami seperti ini. Kayak ini tuh benar-benar melambangkan kekuatan banget sih ini. Terus yang ini kingnya ini unik ya, karena dia kayak ngasih apa sih namanya, memantrai si pedang ini supaya kayak sulit untuk diambil apa gimana gitu. Nah selanjutnya kita lihat ini kartu intelligence. Aku nggak mau bahasin ini intelligence melambangkan kartu swords atau apa gitu kan, jadi tidak usah overthinking dulu, kita nikmati aja melihat kartu minornya ini. Nah intelligence ini didominasi sama gambar-gambar orang yang sedang mikir, tokoh-tokoh yang sedang mikir seperti ini kayak magician sih, aku merasa ini kayak magician si, aku lupa deh, kayak aku lupa kayak apa, tokoh historikalnya di Magic itu aku lupa apa. Nah terus ini juga kayak yang memikirkan strategi gitu, strategi perang orangnya ini. Yang ini entah kenapa ini unik banget sih menurut aku. Jadi kalau baca di penjelasannya ini kayak ini sebenarnya orc, tapi ini hiasannya ini keren banget sih. Aku lebih ke hiasannya ini ya, itu bener-bener warnanya sama gambarnya ini keren sih, ada ranting kayak rambutnya ini beranting gitu. Terus ini juga tuh mikir lagi kan didominasinya. Ini juga apa kayak megang semacam cups, tapi aku nggak yakin kalau ini cups sih. Tuh dia ada sinar birunya yang aku kurang tahu ini apa. Ini kayak peralihan antara malam sama pagi, tapi kayaknya enggak gitu sih, tapi ini keren sih menurut aku. Tuh ya ini keren banget menurut aku, karena dia kayak semacam dia yang bagian kayak otak dibalik sebuah tindakan gitu, karena biasanya kan kayak gitu ya orang ya gambarannya. Nah ini juga tuh kalau dilihat ini kan kayak orang mikir, tapi dia kayak lebih kayak hangman gitu. Jadi beberapa kartu ini emang kayak ada beberapa gambar yang kayak mengingatkan sama kartu mayor. Ini mengingatkan sama hangman. Yang ini kayak Doctor Strange menurut, tapi versi cewek. Jadi ini ada buat apa, waktu. Jadi emang kan karena dia ngomongin tentang intelligence ya, jadi emang orang-orang yang emang pemikir dan emang kayak otak dibalik segala tindakan gitu. Ini lucu sih kartunya. Ada robot naga ini. Nah, orangnya kayaknya lagi bikin. Terus yang ini juga ini kayak mau bikin senjata. Gitu. Jadi kayaknya sekian deh yang bagian kartu intelligence. Wisdom ini kalau diperhatiin di semua kartu ini akan ada kelihatan beberapa simbol-simbol yang kayak di highlight gitu, tapi mungkin lebih ke kayak gimana intuisi kita buat baca ya, karena kalau dari manual booknya sendiri itu nggak dijelasin simbol-simbol tertentu, jadi kayak semacam ini melambangkan apa gitu, jadi secara kartu keseluruhan bukan per simbol akan dijelaskan gitu. Jadi kayak ini itu ada gambar beruang apa, tapi ada simbol yang kelihatan banget antara ini atau ini. Tapi kalau aku lebih kelihatan ininya sih. Ini kayak akar, terus ini ada simbol kayak bintang gitu. Nah, yang ini juga sama tuh, ada simbolnya yaitu telur. Entah apa yang digambarkan, mungkin emang harus pakai full intuition ya kalau kartu ini. Karena bisa dilihat tuh gambarnya. Nah,
Ini juga tuh ada simbolnya di sini. Yang bakalan kayak kalau ngeliat itu bakalan kelihatan banget kayak oh ini kok kayaknya simbol suatu simbol gitu ya. Ini juga tuh jenggotnya aja ada kayak apa simbolnya gitu loh. Nih ini ada api, terus ini ada orknya. Ini sebenarnya beberapa kartunya kayak ini sebenarnya kayak film horor sih menurut aku. Tapi ya gitu deh. Kartu ini sebenarnya kayak semacam apa ya? Kayak kalau membaca itu butuh enlightenment sih kalau menurut aku. Karena emang kayak ada simbol-simbol tersembunyi ini juga tuh. Jadi kayak ada di balik kartu ini gambar keseluruhan ada kayak beberapa hal yang emang di highlight sama ilustratornya. Ini juga ada yang di highlight yaitu di hati si perempuan ini. Ini juga. Nah, yang ini tusuk kondenya aja juga kayak menyerupai simbol. Jadi emang kartu ini emang kayak butuh wisdom untuk memahami masing-masing simbol yang di highlight ya. Oke sih gitu ya. Ini kartu yang berikutnya itu kartu karisma. Jadi secara keseluruhan kartu-kartu ini itu bakalan mempunyai kayak bakalan enchanting gitu setiap gambarnya, mempunyai pesonanya sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari yang ini, Ace-nya itu dwarf yang kayak senjatanya itu emang cakep gitu. Dan emang biasanya kalau senjata yang dibikin oleh dwarf itu adalah senjata yang artinya levelnya biasanya adalah legendary atau rare gitu tuh. Ini juga enchanting melalui kecantikannya. Jadi kartu-kartu ini emang lebih ke tuh enchanting ke hal-hal di sini. Nah ini dari musik, kemudian ini lebih ke kekayaan. Biasanya naga kan menyimpan suatu emas gitu di suatu terus dijaga dengan baik emasnya. Kalau ini mungkin naganya ketiduran jadi emasnya hilang ya, kasihan dia. Terus ya ini mungkin dia terbayang-bayang masa lalunya yang dulunya adalah naga yang mempunyai banyak emas, entahlah kasihan. Terus ya ini dia mempesona dengan kesannya dia ya sebagai orang yang makmur, mungkin kayak saudagar kaya kali ya, pedagang gitu, karena dia membawa gelas yang buat biasanya kan gelas tuh kan bersulang mencapai sebuah agreement gitu bersama si ras-ras lainnya tuh. Ini kalau yang ini seperti buah barang yang mempesona si elf yang biasanya kan elf kan melambangkan kecantikan, ketampanan, tapi dia terpesona dengan buah ini gitu. Nah ini juga tuh ada dia sedang berusaha mencapai sebuah hal yang bisa mempesona gitu kan, membuat barangnya itu supaya bisa mungkin enchanting bagi orang lain. Kalau ini lebih ke kayak bajak laut. Jadi bajak laut biasanya mempunyai karismanya sendiri. Seperti kalau ingat kayak Pirates of Caribbean gitu kan, Kapten Jack Sparrow mempunyai karismanya sendiri kan. Mungkin kayak gitu penggambarannya ini buat bajak laut. Nah, kalau yang ini dia ada pohon yang mungkin membuat si dwarfnya lucu banget, cakep nih. Sampai dia itu terpesona gitu. Ya ini sedang membuka pintu untuk melihat apa sih di balik pintu ini yang bisa yang mempunyai sebuah enchantment buat kita gitu. Kayaknya sih aku ngawur aja sebenarnya. Terus ya ini sebenarnya entah kenapa ya mengingatkan aku sama Snitch yang ditangkap saat Quidditch di Harry Potter, karena dia kan bola emas yang mempunyai sayap gitu. Ya mungkin aja, jadi kan kalau di Harry Potter biasanya Snitch kan ditangkap tuh. Nah mungkin aja di sini ceritanya Knight-nya berusaha menangkap si Snitch ini, who knows. Ini Queen of Charisma. Dia seperti sedang mempesona melalui makanannya. Lalu yang ini seperti satria bergitar menurut aku ya. Jadi dia bawa gitar, terus dia mempesona, tubuhnya juga oke lah.
gitu. Jadi udah itu aja. Sekian. Nah, jadi itu tadi review dari deck Tarot Dungeons and Dragons. Jangan lupa buat nonton unboxing review di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram kita Full Moon Komunitas Tarot Surabaya.